Kalau mereka sibuk bagaimana menyinyir dan mencela. Tidak jauh beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Bahkan kalau saudara lihat ya, tatapan-tatapan mereka saja itu seperti penuh dengan kebencian, ya, sakit hati. Mereka berkoar-koar mencela pelayanan-pelayanan karismatik karena mereka nggak sanggup melakukan itu. Maka menggunakan logika mereka, ya, yang tidak karu-karuan, membahas bahasa roh, tetapi mereka sendiri tidak mengalami bahasa roh, membahas nubuat, tapi mereka sendiri tidak mengerti apa nubuat. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya senang berjumpa dengan saudara. Saya berdoa saudaraku dalam keadaan yang baik senantiasa. Amin. Saudara, saya melihat di media sosial hari-hari ini ya, viral pelayanan pendeta Philip Mantopa ya, yang mengadakan KKR di Kupang, lalu mendapat reaksi dari kalangan ya beberapa saudara ya, termasuk oknum reform ya, yaitu Mbah Muri ya. Kenapa saya panggil Mbah Muri? Karena dia pernah ngomong bahwa ini Mbah Muri pada saat dia suka vokal dan menanggapi pelayanan Pastor Andi Simon saat itu. Judul videonya saudara meminta Philip Mantopa harus ditegur keras ya, PGI ya. Philip Mantopa harus ditegur keras. Nah, ini sepertinya kegelisahan dia saudara, apa yang dilakukan oleh Pak Philip Mantopa di Kupang pada saat KKR. Dia benar-benar saya lihat terganggu saudara ya, lalu menanggapi apapun yang disampaikan oleh Pak Philip. Saya nggak lihat videonya, hanya lihat judul-judulnya saja, termasuk bahasa roh saudaraku, termasuk nubuat yang dilakukan oleh Pak Philip ya, apapun itu ya. Saya melihat bahwa seorang pendeta ini, menurut saya ada sesuatu yang salah ya, ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Bahkan meminta, di judul videonya meminta PGI menegur keras. Apa alasannya menegur keras seorang hamba Tuhan yang hanya melayani atau mengadakan KKR? Apa karena takut jemaat-jemaat yang seperti mereka yang mungkin yang dia gembalakan ya? Karena mungkin dia juga orang dari sana, saudara, saya nggak tahu ya. Lari semua ke karismatik ya. Tentu saja saudaraku, kita ini gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, sudah bisa memilih dan memilah dan menilai apa yang baik ya. Kita tidak perlu seperti panas hati, tidak perlu membela diri, bahkan menyesat-nyesatkan orang lain, lalu kita menganggap diri paling benar. Cukup dengan buah saja ya. Jujur saudara, apa yang mereka lakukan dari media sosial atau dari khotbah-khotbah mereka, dari mimbar, itu menurut saya sangat memalukan saudara ya. Secara tidak sadar mereka mempertontonkan pribadi mereka, termasuk seorang pendeta yang boleh dikatakan senior, yang sudah tua juga ya saudara. Beberapa saat yang lalu saya juga intens menanggapi mereka ya, karena mereka terkesan dan memang saudara mengejek-ejek karismatik dan Pantekosta. Baik itu gaya bahasa rohnya mereka berdua saudara ya. Jadi sayang sekali kita bisa melihat bahwa hamba Tuhan yang benar bukan model-model seperti ini. Kalau pendeta-pendeta karismatik kan fokus melayani saudara, membangun orang lain, bagaimana membawa orang untuk berjumpa dengan Tuhan, dilawat Tuhan. Kalau mereka sibuk bagaimana menyinyir dan mencela, tidak jauh beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada zaman Yesus. Bahkan kalau saudara lihat ya, tatapan-tatapan mereka saja itu seperti penuh dengan kebencian ya.
sakit hati. Mereka berkoar-koar mencelah pelayanan-pelayanan karismatik karena mereka nggak sanggup melakukan itu. Maka menggunakan logika mereka, ya, yang tidak karu-karuan, membahas bahasa roh, tetapi mereka sendiri tidak mengalami bahasa roh. Membahas nubuat, tapi mereka sendiri tidak mengerti apa nubuat. Membahas mujizat, tapi mereka sendiri tidak mengerti tentang mujizat. Karena mereka buta mujizat. Kecuali yang mereka bisa lakukan adalah nyinyir, mencelah. Orang tidak akan dibangun dengan cara-cara seperti ini. Itu sebabnya banyak umat Tuhan yang sekarang berpindah ke karismatik. Ini adalah gelombang yang tidak bisa ditahan. Saudara lihat sendiri di kolom komentar video-video saya, saudara. Ketika ketemu dengan karismatik, mereka merasakan perjumpaan, ada hadirat Tuhan. Ya. Ini fakta, saudara. Dan juga saya ngalami. Ya, ada buah. Jadi bagaimanapun saudara mau membendung sesuatu kebenaran, nggak bakalan bisa. Sampai saudara kurus kerempeng, kurus kering, sampai mata bola keluar begitu, sampai botak juga, ya, nggak bakalan bisa membendung kuasa Tuhan. Yang bisa Anda lakukan adalah bertobat, ratapi diri, nangis bahwa selama ini yang Anda lakukan adalah salah di hadapan Tuhan. Ya, hanya itu. Saudara silahkan share ini. Siapa tahu mereka melihat, ya, atau juga yang pendeta senior itu. Next saya akan bahas lagi, saya akan tanggapi lagi, saudara. Karena saya adalah bagian karismatik juga yang merasakan, ya, apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati.